Kalau bicara soal tawaran RJ kan banyak buat saya. Sebentar, itu Anda ngobrolnya berdua aja sama Rasman? Lagi kontakan? Bukan, ini bukan sama Rasman sebenarnya. Masa saya juga bingung kok bisa itu berada di Rasman gitu loh. Jadi cerita begini, saya punya kawan di TPU juga, ex TPUA. Dia telepon saya, Bang Rustam, saya mau ketemu dong. Kenapa? Kok tumben lu telepon gua? Saya habis ketemu jenderal gitu kan. Dia mengajak saya ke suatu tempat dan bicara, teman saya ini kenal nggak sama yang namanya Rustam? Kan ex TPUA. Dia bilang kenal lah. Kan dia aktivis juga, ex TPUA juga. Terus bisa nggak diatur supaya maulah dia RJ. Yang menarik buat saya itu karena disebutan jenderal. Ini menarik buat saya gitu loh. Makanya saya bilang, dalam hati saya, wah nih gue kerjain juga nih jenderalnya kan gitu kan. Disebut tidak jenderal dari mana, hijau atau coklat? Nah itu disebut apa enggak ya partai coklat lah. Dia bilang begitu, pengakuan dia kan. Entah iya atau tidak saya nggak tahu gitu loh. Terus saya bilang begini sambil canda-canda, ya udah lu bilangin sana. Kalau di atas 20-30 oke. Di bawah itu oh salah saya bilang gitu kan. Nah ketika abis abang serius nih, ya serius lah. Tapi dalam hati saya ketawa-ketawa juga kan. Nah yang benar, serius atau nggak serius nih Bang Rustam? Jadi begini, kalau buat saya dari dulu saya bilang, ikan yang nawarin saya tuh banyak. Bukan cuma satu, bukan cuma Parat Abbas, bukan cuma pengacara perempuan, bukan cuma ketua rejo, ketum rejo, bukan cuma adalah yang lain gitu loh, banyak gitu loh. Kalau saya mau kan nggak melalui Rasman. Emang itu Rasman siapa gitu? Nggak penting-penting juga dalam kasus ini kan gitu. Nah, setelah itu saya buat candaan. Oke lah gitu, yaudah Bang kalau serius. Dia telepon lagi teman saya satu lagi, yang hari ini dekat dengan Rasman nih. Nah dia telepon bilang begini, Bang ini Bang Rustam sama gue nih. Dia bilang gitu kan, bahasa-bahasa jalanan lah. Siapa yang lagi dekat sama Bang Rasman nih? Saya sebutnya namanya Mas Arif. Yang lagi menangani kasus itu. Nah, Arif yang ngomong. Bukan. Terus dulu, ini Arif yang ngomong maksudnya Bang Rustam. Maksudnya Arif yang menelpon abang. Bukan. Jadi kawan saya ini kawan satu lagi. Oh gitu. Nah dia telepon Arif, Bang Rustam sama saya. Katanya Bang Rustam mau RJ nih gitu. Serius loh? Serius nggak Bang? Serius, saya bilang gitu aja kan. Akhirnya yaudah. Besok aja, besok gue mau ke rumah Rasman, dia bilang gitu kan. Ya udah terserah lo atur lah saya bilang. Akhirnya berangkatlah dia. Besoknya gitu kan, pagi-pagi WA saya. Bang besok ke ini ya jam 8 kita ketemu di Ciganjur, dia bilang gitu, rumah Rasman. Saya jawab oke. Kedua sorean lagi, Bang dia mau kemari belum? OTW, saya bilang gitu. Tapi Anda OTW? Kan saya bilang, saya nemenin anak saya potong rambut. Oke. Jam 5, tebas lagi Bang gimana? Gak bisa, saya nemenin anak saya potong rambut, saya kirim fotonya. Itu diutarakan Rasman dalam acara kemarin. Kalau Rasman nih jalan ini pikirannya tuh yang badan besar itu. Ngerasa ini besar juga ya. Tapi berarti Bang Rustam Anda nakal juga ya. Anda jawab tapi Anda ternyata tidak bergerak. Iya artinya begini. Selama ini kan kita dibohong-bohongin aja sama Jokowi. Apa salahnya kita bohongin orangnya Jokowi? Ini harusnya Rasman di sini nih, bukan gua nih ya kan. Ini salah. Rasman harus hadir. Sebenarnya target saya ini bukan Rasman. Karena Rasman dibelokkan gitu loh. Oh gitu. Justru yang saya mau targetnya jenderal ini siapa? Berani sekali mengorbankan dia punya bintang di ininya kan, di pundaknya gitu loh. Ini yang mau saya tanya begitu. Rustam Effendi, canda gue, drama lu Rasman. Heran gue, Rasman yang badan segede gundul itu kok gampang banget kepancing. Omongan gue soal RJ puluhan miliar itu ya canda-candaan semata. Tapi dia bawa ke acara rakyat bersuara, diceritain serius-seriusan kayak fakta. Padahal gue dari awal udah bilang ke temen gue, lu pura-pura bego aja kalau Rasman ngomongin RJ. Faktanya, yang nawarin RJ ke gue tuh banyak, bukan cuma 1-2. Ada dari partai coklat juga. Mereka sibuk menjembatani, sibuk nawarin damai. Padahal gue dari awal udah jelas, gue tidak akan pernah RJ. Karena gue pengen Jokowi masuk pengadilan, bukan duduk manis di Solo sambil main HP. Nah, yang lucu, target gue sebenarnya bukan Rasman, tapi Jenderal Bintang yang berani mengorbankan bintang di pundaknya. Yang gue penasaran, siapa gerangan dia sampai segitunya berani main di kasus ijazah ini? Rasman hanya alat, dia keseret-seret karena tidak cerdas.
Gue udah bilang ke teman gue, kalau Rasman mulai bicara RJ, diem aja, pura-pura bego. Tapi dia malah serius, malah terbawa arus. Ya sudah, jadilah dia bulan-bulanan gue. Sekali lagi, 20 miliar itu candaan. Yang benar, dari pengakuan perantara, nilainya cuma 3-5 miliar. Itu pun gue bilang, nggak usah lah. Gue tidak butuh uang. Yang gue butuh, Jokowi di kursi saksi. Itu harga mati. Kalau dia berani, buktikan. Kalau enggak, ya sudah. Jangan salahkan rakyat yang makin yakin bahwa ijazahnya hanya cerita. Pak Jokowi atau setidak-tidaknya kelompok yang menjadi backup pendukung beliau inilah yang membuat situasi ini sehingga harus dimunculkan sosok baru, figur baru yang menjadi sentral fokus publik. Masyarakat sekarang jadi fokus kepada Pak JK yang melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya kalau tidak salah ya. Nah ini menjadi tontonan baru yang menggiring opini publik, menggeser fokus publik dari pembuktian ijazah ini apakah asli atau tidak menjadi kasus-kasus yang menurut saya persoalan moral lah. Ada yang satu kamar lah katanya, sekarang Pak JK muncul begini. Kan kalau nggak salah video AI itu menyebut ada beberapa nama, ada Pak JK, ada Puan, ada AHY kalau tidak salah. Ya. Ini kan sengaja dimunculkan menyoret tokoh-tokoh besar untuk masuk di dalam gelanggang ini mengalihkan fokus. Seperti saya katakan tadi, perkara ini adalah perkara mudah yang harusnya sangat simpel dibawa ke pengadilan. Tidak perlu kalau sekarang kita melihat data dari saksi atau orang yang sudah diperiksa dalam perkara ini ada sekitar 150 orang. Ahli itu lebih dari 20, saksi fakta sekitar 130 orang. Ini perkara remeh-temeh yang melibatkan saksi segitu banyak, bagi saya ini aneh dalam proses hukum. Nah sekarang pertanyaannya Bung, siapa yang salah di situ? Siapa yang salah akhirnya kasus ini panjang lebar nih? Siapa yang salah harusnya bukan itu pertanyaannya. Dari bertanya saja sudah salah. Pertanyaannya adalah siapa yang salah mengapa ini bisa lama? Ya, sama Apakah lah. ini ada Kenapa pesanan bisa dan dari siapa? pelapor supaya dibuat lama? Ataukah memang penyidik tidak profesional? Saya berhadapan dengan banyak penyidik. Saya selalu menghadapi penyidik Polri itu profesional. Ini yang harus di Saya mengenali banyak perkara. Penyidik Polri itu selalu profesional. Tapi mengapa untuk kasus ini terlihat menjadi sangat lamban? Saya melihat bahwa Apakah ada orang besar di balik itu sehingga lambat? orang besarnya Jokowi. Baik. Jokowi sebagai korban dong. Pak Jokowi kan sebagai Korban yang korban. playing victim memainkan drama ini bahwa dia itu korban padahal dialah pelaku dari semua panjangnya Salah skenario. itu udah salah. Salah Coba saya langsung tanya. Korban tidak bisa dijadikan playing victim, Bang. Ya. Tidak bisa itu. Dia yang memainkan drama ini menjadi panjang ceritanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ya. Pak Jokowi itu tidak akan pernah siap mentalnya dan tidak akan berani duduk di kursi yang diduduki terdakwa dan saksi di hadapan 1000. pengadilan. Kalau Itu keyakinan kan menurut kami pendapat 1000% kalian. dia akan Itu duduk persen akan di hadir di situ. pengadilan. Dan Tapi saya mau tanya yakini. dulu. Saya mau tanya Tidak dulu perlu ke Bang ditanya, Bang. Sudah banyak pernyataan-pernyataan Pak Jokowi. Saya siap hadir di pengadilan. hadir di pengadilan. Buktinya, Clear itu. buktinya Clear. berapa banyak Nah, kita gugatan tidak ijazahnya di pengadilan, Pak Gini, Jokowi Bang tidak Ferdi, pernah datang. Ferdinand, bagaimana Itu kan kita mau membuktikan. menghadirkan seseorang ke pengadilan sementara peradilannya aja belum sampai ke situ. Gugatan soal ijazah Kan Jokowi itu di Surakarta persoalannya. terjadi. Nah. Pak Jokowi tidak pernah datang, Baik. dipanggil. Apa Baik, itu? dan sebentar. Kita Itu akan bahas perdata bisa Sama diwakilkan. saja itu perdata Bang Ferdinand pengadilan. adalah seorang lawyer, ngerti betul. Saya nggak perlu Pengadilan. ngajarin ikan berenang. Nah, ini Bisa kan nggak kita- PH? ini kita- Tetapi kalau pidana tidak bisa. Ini kita Gitu bicara, tentang kesiapan mental Jokowi hadir di loh. pengadilan, bukan Dia soal sangat pidana atau siap, Bang perdata. Ferdinand. Sangat tapi siap. kan Bang Arven tapi kan dikatakan siap nanti. Iya. siap. Nanti Sangat seperti tadi, siap. nanti Sangat semua. siap. Semua baik kalau gitu. Salah Ambil siap. bikin skripsi Ini juga dia, nanti. salah satu Ini semua kesiapan. Ferdinand Huta Hayan, Jokowi jago main drama, bukan korban. Kasus ijazah sebenarnya sederhana. Cukup 3 saksi, 3 ahli. Tapi polisi malah periksa 150 saksi tambah 20 ahli. Kenapa? Ada orang besar di baliknya, Jokowi sendiri. Jokowi pintar mengalihkan isu. Video AI, nama AHY, Puan, JK, Jenderal SS, semua untuk mengaburkan fakta utama, ijazah asli atau palsu. David Pajung bilang Jokowi korban. Saya bilang dia playing victim. Buktinya, sidang perdata di Solo saja, yang paling dekat dari rumahnya, Jokowi tidak pernah datang. Ade Darmawan tidak terima, tapi fakta bicara.
Jokowi tidak berani duduk di kursi saksi. Nanti ditanya pengacara, siapa dosen pembimbing skripsi Bapak? Diam, tidak bisa jawab. Jadi jangan salah, kasus ini lama bukan karena rumit, tapi karena Jokowi sengaja mengulur, karena dia tahu di pengadilan nanti yang terbongkar bukan hanya ijazah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.